Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja walladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadzah Sona selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Ikrom, kepada yang terhormat Ustadz-Ustadzah serta semua yang mendengarkan di sana. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara Dalur Alqom di bulan yang penuh suci, penuh berkah. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dari arah kegelapan menuju arah yang terang benderang, yakni adilul Islam. Ketiga kalinya, saya tak lupa ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan sehingga bisa berbicara di depan ini. Walau hitam arang kelapa, jika dibakar api membara. Hormati olehmu ibu bapak, ridho Allah pada ridhonya. Ridallahu fi ridhal walidaini, wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ayah dan ibunya. Allah menyandingkan rasa syukur bagi kedua orang tua dengan rasa syukur kepada Allah, dan ini menunjukkan bahwa hak kedua orang tua adalah salah satu hak yang paling besar yang ditanggung oleh seorang anak. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahni. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, yakni ibunya yang mengandung dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah, bahwa seorang perempuan adalah makhluk yang paling lemah kemudian bertambah lemah karena kehamilannya. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapinya dalam 2 tahun, yakni penyapiannya. Anishkurli waliwalidayk, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini merupakan isi dari wasiat Allah kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kau kembali dan tidak kepada selainku. Maka perhatikanlah apakah lu telah menjalankan wasiatku dengan sebenar-benarnya. Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh anak semasa kedua orang tuanya masih hidup, yaitu mentaati semua perintahnya. Dengan catatan perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam, tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib atas setiap muslim dan haram hukumnya mendurhakai kedua orang tua. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai dan menyakiti mereka berdua. Oleh karena itu, kita seorang muslim tidak boleh mendurhakai. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada kemurkaan orang tua. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin wa ilmi yang tafa'u wa walidi sholihi yad'ulah. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Adapun keutamaan kita sebagai
seorang muslim kepada kedua orang tua kita di antaranya. Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. As-salatu ala waqtiha qultu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'malu uhibbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala thumma yurul walidaini. Qultu thumma ayyu? Qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Qala hadathi bihinna walau sazadatu lazadani. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, salat pada awal waktunya. Kemudian apalagi? Nabi menjawab lagi, berbakti kepada orang tua dan bertanya kembali. Kemudian apalagi? Kemudian jihad fi sabilillah. Yang kedua, umur panjang dan kemudahan rezeki bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, akan memperoleh keberkahan hidup berupa umur panjang dan kemudahan rezeki. Yang ketiga, pintu surga pertengahan. Kedua orang tua merupakan salah satu pintu surga, bahkan pintu surga yang paling pertengahan. Yang keempat, ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridha kedua orang tua. Sesuai dengan hadis yang saya bacakan di awal tadi, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Yang kelima, doa yang mustajab bagi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang keenam, sebab dikabulkannya taubat. Yang ketujuh, amalan di jalan Allah atau fi sabilillah. Oleh karena itu, dengan kesempatan ini, marilah kita berbuat baik, menyayangi kedua orang tua kita selagi kedua orang kita masih ada. Meskipun kita sangat sibuk dengan kegiatan kita, mari kita sempatkan dengan hanya menelpon. Halo ibu, apa kabar? Sudah makan? Ibu masih punya uang? Atau ibu, mohon maaf bu, anaknya belum bisa pulang bu. Nah, bisa seperti itu, kita bisa dengan menanyakan kepada kedua orang tua. Bukan berarti kita setiap hari bekerja, tapi kita tidak mengingat kedua orang tua kita yang misalkan seperti saya berada di desa. Coba kita tanyakan, ibu sudah makan ikan apa? Hari ini masak apa? Dan sebagainya. Ya, atau bisa panggilnya pakai mbok. Mbok sudah makan apa biasanya? Maka selagi kita masih punya orang tua, selagi kita masih punya ayah, punya ibu, marilah kita jaga benar. Marilah kita doakan yang terbaik, mari kita berikan yang terbaik kepada kedua orang tua. Insya Allah apa yang akan kita berikan kepada orang tua, semua ustadz-ustadzah yang sudah menjadi orang tua akan kembali kepada diri kita sekalian. Waktu kecil menonton kartun, punya mainan, suka rebutan, kepada ibu mestilah santun, berbicara sopan, penuh kelembutan. Padi digiling menjadi beras, kalau dicium wangi harumnya. Jangan suka berbicara keras, nanti sakit hati ibundanya. Sekian kultum dari saya, semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan kepada khalayak umum. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.